Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengasuh Pondok Pesantren PMH Romo, segenap pengurus Pondok Pesantren PMH Romo, serta adik-adik santriwan Pondok Pesantren PMH Romo. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai dengan detik ini di jam 2:05 kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga kesempatan untuk berkumpul di ruang pertemuan atau ruang kajian Pondok Pesantren PMH Romo. Salam serta salam marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nantikan syafaat beliau besok di yaumil qiyamah. Pertama kalinya terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Pengasuh Pondok Pesantren PMH Romo untuk kami bisa datang ke sini dalam rangka melaksanakan kegiatan screening dan tidak lanjut hasil screening yang sudah pernah kita lakukan kalau nggak salah di bulan Agustus kemarin. Kemudian kami mohon maaf karena di waktu jam 2 ini biasanya adik-adik santri pulang dari sekolah, istirahat, tidur, ya layah-layah, tapi harus mengikuti kegiatan kami untuk istilahnya meluangkan waktu dan juga rotor sepaneng ya. Ini kan rotor sepaneng ya. Apalagi ketemu orang yang belum dikenal itu kan mesti rotor sepaneng. Nah, ketemu saya mesti dikenali kan biasa guyon ya. Begitu ya, kami mohon maaf sekali lagi. Semoga ilmu yang kami berikan meskipun sedikit bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman yang kami hormati dan kami banggakan, yang kami lakukan pada hari ini adalah tindak lanjut dari kegiatan yang sudah pernah kita lakukan di bulan Agustus kemarin. Bulan Agustus kemarin kita lakukan screening. Screening itu bahasa Indonesianya adalah deteksi dini kesehatan jiwa. Kemarin teman-teman kita suruh ngisi ini. Oke, sebagian besar datanya sudah kita rekap ya. Nanti pada hari ini akan kita bicarakan dari hasil yang sudah kita rekap, kita dapatkan dari apa yang jenengan isi ya. Kalau yang jenengan mengisinya sesuai dengan perasaannya, insya Allah akan valid atau sesuai. Bila mana ngisinya itu teman-teman niru koncone atau asal-asalan, nanti hasilnya bisa berbeda gitu. Jadi sebelum kita lanjut untuk tidak lanjut hasil yang sudah kita lakukan kemarin, bagaimana langkahnya bila mengalami kecemasan atau mengalami depresi, bila mana kalau setengah cemas, setengah depresi, bila mana kalau cemasnya ringan, depresinya ringan, cara mengatasinya bagaimana nanti akan kita bicarakan. Tapi sebelumnya akan kita sampaikan, kita flashback seperti yang sudah pernah kita sampaikan kemarin. Kita coba untuk ingatkan kembali, karena di antara teman-teman yang hadir pada hari ini ada yang kemarin tidak ikut karena kayaknya kemarin tidak sebanyak ini. Kayaknya kemarin itu ada yang libur, atau kalau nggak salah ada yang masuk. Jadi ini perlu saya ulas kembali meskipun sebentar ya. Jadi kedatangan kami kemari, saya adalah pemegang program kesehatan jiwa Puskesmas Margoyoso 2 ya, yang mana letaknya adalah di sebelum Institut Hikmahwa, di sebelum perguruan Hikmahwa ya. Lingkungan itu ada namanya Puskesmas Margoyoso 2, pusat kesehatan masyarakat, di mana di situ menjadi pusat upaya untuk membuat masyarakat di Margoyoso
wilayah Margoso 2 itu sehat. Kebetulan pondok pesantren PM Romo ini berada di desa Ngemplak Kidul, yang mana desa Ngemplak Kidul itu masuk wilayah kerja Puskesmas Margoso 2. Oleh karena itu kami berkewajiban untuk ikut serta menjaga kesehatan warga masyarakat yang berada di wilayah kami tersebut. Jadi sesuai dengan tugas kami yang khusus untuk menangani kesehatan jiwa. Ya, kalau mendengar kata-kata kesehatan jiwa itu mungkin yang di benak adik-adik semua mungkin langsung mengarah ke apa? ODGJ. ODGJ itu apa kepanjangannya? Orang gangguan jiwa. Ya. Kalau seseorang itu sudah mengalami gangguan jiwa, itu berarti kata-katanya, pikirannya, perasaannya, dan tingkah lakunya itu sudah tidak normal, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan orang yang normal. Kudune wayahe guyu nangis, kudune wayahe nangis, kudune nganggo klambi, uga nganggo klambi, ya. Kudune uga makanane dimakan. Karena apa? Karena dia sudah mengalami gangguan dari pikirannya, gangguan perasaannya, dan gangguan perilaku. Jadi apa yang masuk ke dalam diri kita itu akan kita pikirkan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan itu akan masuk di otak, akan kita pikirkan. Misalnya saya datang ke sini, ada yang kurus, ada yang setengah kurus, ada yang gemuk, ya. Nah itu kan mesti menimbulkan pikiran pada diri saya. Oh, ini yang kurus mungkin mame gak patek tuh ya, gak patek seneng mam. Saya rada gemuk, saya tubuhnya itu standar, mungkin makanya yo selalu meraih. Mungkin yang gemuk mungkin makanya ya suka makan. Misalnya saja. Jadi setiap yang ada di depan kita itu akan menimbulkan masuk ke dalam otak kita, akan kita pikirkan. Kalau kita memikirkan sesuatu itu sesuai, maka itu normal. Kalau kita memikirkan sesuatu yang berlebihan, maka ya, bahasa gaulnya sekarang overthinking. Jadi memikirkan sesuatu melebihi dari kapasitas atau kenyataan, ya. Misalnya saat ini kan hujan gerimis ya, tapi ada, saya yakin kalau di sini tidak ada yang memikirkan sampai berlebihan. Wah ini jangan-jangan nanti hujan deras banjir, kelep ya. Itu berarti memikirkan sesuatu berlebihan. Terus misalnya teman-teman datang, misalnya dari pondok bangunnya kesiangan, mungkin jam 7 urung mandi, urung makan. Nah, itu pasti akan timbul apa? Kecemasan. Akhirnya berpikir berlebihan. Wah, kok jangan-jangan aku dikon guru, dikon ngadeg ning gone tengah lapangan karo dikon melet-melet misalnya. Misalnya ya. Itu kan berpikir berlebihan, padahal belum tentu seperti itu. Mungkin kebetulan jenengan wis kuwatir deg-degan, wah engko piye tekan kono dalam guru yang sangat baik. Terus ditakoni, "Nang, kenapa kok tangimu nganu apa namanya kawanan?" Wah, kula sinau kitab iki. Sinau kitab ngantos keturun kula. Jadi maca kitab tuh kawit barisa nganti subuh suwen lah. Ya jam 12 misalnya. Wah, terus sing gurune jenengan terus ini, wah
Ya ora apa-apa, kan wis anggere kono apa jenenge mlebu gak apa-apa. Kumpul karo kancane. Nah, yang jenengan khawatirkan tadi ternyata tidak menjadi kenyataan. Nah, itu gambaran contoh sederhana overthinking atau berpikir yang berlebihan. Itu seringkali kita alami. Ya, teman-teman apalagi kalau di pondok dan di sekolah itu pasti banyak tugas. Ya. Sekolahnya rata-rata di mana ini? Di Matolek. Apalagi di Matolek banyak kon ngapalno alfiah misalnya. Jatahe kudune berapa bed tak ketok? Itu kadang-kadang kan menimbulkan apa, Dik? Yo, cemas yang pertama apa nek wayahe kon maju gak iso isin. Ya, isin karo kancane, isin karo gurune. Kok misale pas evaluasi akhir kok isin karo wong tuane, misale wis dibiayai ngene-ngene kok ora bisa memenuhi itu kadang-kadang menimbulkan kecemasan. Tetapi itu masih dalam batas karena ada sebabnya. Yang menjadi masalah apabila kecemasan itu terus-menerus tidak dikelola dengan baik, akhirnya menimbulkan kecemasan yang kadang-kala tidak ada sebabnya. Contohnya, aku kok rasanya deg-degan, rasanya khawatir, padahal gak apa-apa. Nah, itu berarti tanda-tanda orang dengan masalah kejiwaan. Jadi ada nama orang dengan gangguan jiwa. Turun sedikit, ya banyak lah ya. Turun lagi itu ada namanya orang dengan masalah kejiwaan atau ODMK. Kalau orang yang sudah jenengan cap sebagai hilang ingatan, ketawa sendiri, itu namanya ODGJ. Kalau yang kadang kalau ngelamun, kadang kalau nah, kan itu wajar ya. Kalau pas ada masalah, misalnya mau ujian mondar-mandir kamar mandi, kadang mondar-mandir, kadang ke tempat apa gitu. Karena cemas kan gitu kadang ya, mondar-mandir kayak istrikan gitu ya. Pernah seperti itu? Biasanya kalau orang cemas itu kadang-kala ada gejala yang muncul, itu diantaranya adalah melakukan gerakan yang berulang-ulang. Misalnya ngene-ngene. Itu salah satu tanda. Tapi tidak selalu ya. Ini misalnya. Terus kakinya goyang-goyang gini terus. Terus misalnya melakukan gerakan yang berulang-ulang juga, misalnya kepala gini-gini. Nah, itu mungkin sedang mengalami kecemasan. Tapi tidak selalu ya. Jadi itu harus kita kaji. Misalnya kok adik-adik senang ini, mungkin ada sesuatu yang dipikirkan tapi belum selesai. Misalnya kakinya gini-gini. Ya, bukan karena ada mesin goreng lah ya. Itu kadang-kala apa yang kita pikirkan dan rasakan itu akan termanifestasi di dalam gerak tubuh kita. Ya, di dalam gerak tubuh kita. Jadi kita harus mengelola emosi dan perasaan kita itu dengan baik. Kita kembali ke topik yang sudah dengan isi pada saat bulan Agustus kemarin. Bagi teman-teman yang belum, akan saya ulas sedikit. Di dalam kuesioner atau form yang jenengan isi ada 6 pertanyaan. Ya, di antaranya adalah yang pertama, dalam 2 minggu terakhir saya, dalam ini adalah jenengan, sering merasa khawatir atau tegang, tidak tenang, deg-degan, gelisah, terutama memikirkan hal negatif yang belum tentu terjadi. Ya, jadi jenengan khawatir, tegang, deg-degan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Dalam 2 minggu terakhir pernah apa tidak jenengan kira-kira? Nah, kalau tidak berarti aman. Pertanyaan yang kedua, dalam 2 minggu terakhir saya pernah berpikir berlebihan. Ya, saya tak contohnya tadi ya, iki udan gerimis kok
khawatir konek banjir, bandang, padahal di sini nggak pernah ada banjir. Itu kan overthinking. Terus yang ketiga adalah sulit tidur dalam 2 minggu terakhir dan sulit konsentrasi, apalagi kalau memikirkan hal negatif yang belum tentu terjadi. Apakah ada yang sulit tidur? Atau kebanyakan tidur? Karena memang ada dua. Kalau kita sedang cemas atau gelisah itu bisa jadi sulit tidur, bisa jadi tidur terus. Karena dalam kita melampiaskan emosi yang belum kita bisa lepaskan itu, nah kita tidak bisa mengatasi, biasanya pikirannya kemana-mana, jadi kita tidak bisa atau sulit tidur. Tapi juga ada orang yang karena dia menjadi depresi, kemudian malas ngapa-ngapain, akhirnya dia melampiaskan di tidur. Bisa jadi non sewu kalau kita sedang cemas gelisah itu gak doyan mangan. Tapi ada kondisi di mana kalau kita sedang cemas tuh doyan mangan ya ada. Jadi kita melampiaskan kecemasan kita dengan banyak makan, menopo dimakan, mlebu kulkas dimakan. Jadi tergantung situasi dan kondisi. Ada yang ora doyan mangan, ana sing games. Di antara tiga tadi itu menggambarkan kecemasan, tingkat kecemasan kita. Ya, bila mana ketiga pertanyaan tadi itu jawabannya iya, berarti kita sedang cemas berat, betul sekali. Kalau kita yang pertanyaan 1 dan 3 itu tidak, pertanyaan yang kedua itu iya, maka kita cemas ringan. Tetapi kalau pertanyaan yang 1 dan yang ketiga itu iya, berarti itu masuk kecemasan yang berat. Dengan cara yang sederhana tadi, iso turu, kemudian overthinking. Yang kedua, yang pertama adalah deg-degan, tegang, nek mikir sesuatu yang belum tuh terjadi. Nek kita tidak ketiga-tiganya berarti tidak cemas. Kemudian yang selanjutnya adalah depresi. Dalam 2 minggu terakhir saya sering merasa sedih. Ya, jadi orang begoro itu susah, gitu, sedih. Ya, bukan karena lu dikirimi bapak ibu misalnya. Susah, sedih, terus kemudian sering merasa tertekan tanpa penyebab yang jelas. Jadi rasanya itu ngenes gitu. Ya, tapi tidak ada sebabnya. Ada yang seperti itu? Kalau masih ada sebabnya itu masih dimakbu ya, masih maklumi. Tapi kalau tidak ada sebabnya itu sudah mengarah ke depresi. Yang kedua adalah dalam 2 minggu terakhir tidak tertarik lagi pada hal-hal yang biasanya disukai. Saya biasanya senengane nonton bal-balan, nonton Barca ya, kalah kalau Chelsea kalah ya. Nah, sing biasanya senengane futsal, jadi gak seneng futsal. Sing biasanya seneng badminton, gak seneng badminton. Sing biasanya seneng rebana, saya gak seneng rebana. Senengane rebahan misalnya. Itu salah satu tanda sudah mulai mengarah ke depresi. Kemudian yang ketiga adalah sulit tidur, awalnya gampang capek, gampang loro kabeh, sulit fokus, ya, apalagi saat belajar atau melakukan kegiatan. Ada yang seperti itu? Netangi turu awalnya loro kabeh, misalnya. Terus sulit fokus. Gue pengapake Alfia itu main kecer gak apa-apa ya, sulit konsentrasi. Nah itu bisa jadi ada tanda-tanda mengarah ke depresi ya. Nah itu harus kita angen-angen apakah kita itu masuk di beberapa pertanyaan tadi, apakah iya atau
tidak. Kalau tidak, insya Allah aman. Tetapi kalau ada iya di pertanyaan-pertanyaan yang terutama pertanyaan 1 dan 3 di 2 indikator tadi, indikatornya kan ada, alat ukurnya ada pertanyaan untuk mengetahui status kecemasan atau ansietas. Yang kedua adalah untuk mengetahui status depresi. Kalau di pertanyaan 1 dan 3 itu kita iya semua, apalagi kalau semuanya iya, berarti sudah depresi dan kecemasan kalau sudah berat berarti memerlukan penanganan lebih lanjut, perlu konseling ke psikolog atau psikiater. Tapi kalau masih ringan ya, yang yaitu paling yang nomor 2, yang nomor 1 dan 3 itu tidak cukup kita berikan psikoedukasi atau konseling. Ya, semoga kita semua itu hanya berada di kecemasan ringan atau depresi yang ringan. Karena kita itu pasti pernah mengalami masalah. Ada yang tidak memiliki masalah sama sekali? Amin. Pokoknya mereka netral, bebas dari masalah. Ada yang seperti itu? Lumrahe orang, lumrahe wong itu mesti ada masalah. Karena apa? Allah pun menyampaikan bahwa jangan mengaku beriman kalau apa? Tidak mau diuji. Jadi standarnya orang beriman itu pasti ada ujian. Saya jenenge ujian ya Mas. Ya itu mesti apa? Jadi kan ujian itu matantang apa guyang-guyu? Barang ujian kalau matantang begitu. Nah, berarti ujian itu kurang atau tidak apa? Ujian itu kira-kira enak mau mboten deh? Ujian itu yang dikatakan ujian ya itu pasti kurangnya kurang nyaman. Jadi kan mau ujian misalnya bahasa Arab ya. Itu mesti jangan wayah ujian kudu persiapan sinau. Saya jenengan sinau ini durung mesti metu. Sing repotne ame ujian bahasa Arab sing disinaoni bahasa Inggris. Gara-gara salah maca bareng kelas harinya keliru. Persiapannya bahasa Inggris sing ujiannya malah bahasa itu. Jadi yang namanya ujian itu pasti tidak mengenakan. Tetapi ujian itu sebenarnya adalah sebuah cara untuk apa? Meningkatkan kualitas kita, untuk mengukur kualitas kita. Begitupun dengan kehidupan, Allah menguji kita itu untuk menaikkan kualitas kita. Jadi jangan mengaku beriman kalau tidak mau diuji. Nek santri yang mesti beriman, ya insya Allah juga menuju ke takwa. Nah, itu mesti ujiannya kayak ya. Ning pondok ada wong tua, kadang kirimane telat. Ya, kadang karo kanca ana sing beda pendapat. Ya, kadang tuku sandal anyar disilah gosok kancane ya. Terus nek kene gak ana ning kono-kono deh. Terus misalnya di pondok itu banyak yang harus dihafalkan, banyak yang harus dipelajari. Di sekolah nije kudune yo nek kene matole ngapalke alfiah, terus ngapalke kitab-kitab yang lain. Jadi tujuannya apa kira-kira kok dadak ngono? Dak ora nang omah-omah kok. Tengok terus jaluk karo wong tuwa nameh dolan, jaluk bensin, merasa sinau angel-angel. Nah, kenapa kok harus ke sini? Ke Pengheromo dan ke Matoleh? Karena jenengan ini akan ditingkatkan kualitasnya. Gue mulai nggone pondok jadi
Jadi kiai ning kampunge wayah kajatan kon mimpin, wayah manakib kon maca manakib ya, ora kita disingkat-singkat aja ya tapi ya. Terus wayah ono apa jenenge kegiatan pengajian dikon ngisi jenengan. Wayah di musala itu ada kekosongan atau ada khotib yang undur jenengan kon berani wonge maksudnya ya. Disuruh menggantikan menjadi khotib. Kira-kira nek tulisan matolek yo mesti wani dadi khotib. Mau karang moco ya ora apa ya. Karang moco ora apa ya. Nah, tapi kan membutuhkan mental. Nek wis lulusan PB Romo, lulusan matolek ya mesti wani, tatak mestine. Nah, jadi itu kenapa Pak jenengan harus kesini? Mungkin ada yang mulai dari sanawi, ada yang mulai dari aliyah, ada yang 3 tahun, ada yang 6 tahun, bahkan lebih. Mungkin yang sudah selesai terus khidmat di sini. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka teman-teman supaya menjadi naik kelasnya, naik kualitasnya dari sisi keimanan maupun kemasyarakatan. Engko dilalah mulai dadi nah, engko entuk garwa mungkin ning putrane kiai pundi. Nah, kan wallahu a'lam ya, kita nggak tahu. Tapi kalau kita itu memposisikan diri kita itu baik, insya Allah kita juga mendapatkan jodoh yang baik. Karena apa? Karena apa yang kita ucapkan, kita lakukan akan menarik energi dari luar kembali kepada diri. Nah, tapi kalau kita sudah pesimis, yang dilakukan jelek-jelek, mungkin untuk ya wis ora saleh, ora sugih, akhlake gak apik. Nah, aja. Nek iso ya entuke sing ayu, sing sugih, nasabe apik, putrane kiai. Agamane apik. Nek pengen ngoten ya kudu usaha karo donga karo tirakat. Usahanya apa ya kita bersikap yang baik. Jadi kalau kita tidak bersikap yang baik, ya jangan berharap mendapatkan yang baik. Kembali lagi ke ini tadi bahwa teman-teman sudah mengetahui apakah kita itu masuk ke dalam kecemasan yang ringan, sedang atau berat, atau depresi ringan, sedang atau berat. Terus kalau kita sedang mengalami seperti itu, kira-kira apa yang dilakukan? Kita kan tadi saya sampaikan, kalau kita itu mau tetap hidup, maka harus mau diuji, ya kan? Jadinya wong urip pasti akan ada banyak ujian. Yang namanya ujian pasti tidak kalau yang susah, kalau yang nangis, kalau yang lorong, kalau yang senang barang. Nah, senang nggak usah dibahas. Tapi ketika kita susah, ketika kita gelisah, ketika kita sedih, apa yang kita lakukan? Kira-kira supaya apa? Supaya level emosi kita itu tidak semakin turun. Karena kalau kita sedih, takut, gelisah, marah, terus kemudian was-was, itu kalau dibiarkan terus akan turun menjadi depresi. Kalau diukur gelombang di otak kita itu akan semakin turun, bahkan di bawah 50 Hz gelombangnya. Hz kalau diukur dengan alat namanya EEG, elektroencephalografi. Ya. Jadi kalau kita sedang sedih, takut, gelisah, ya, kemudian marah, emosi-emosi yang negatif, ya, itu jangan lama.
harus segera push kita naikkan. Caranya bagaimana kira-kira? Ya, itu harus diketahui adik-adik semua. Jangan sampai kita itu berlama-lama di level emosi negatif tadi, harus kita naikkan. Karena gelombang yang positif itu ada di 200 Hz, 200 Hz. Itu terjadi ketika apa? Ketika kita semangat. Teman-teman pernah semangat? Misalnya, ini namanya Mas siapa? Malvi. Mas Malvi mendapatkan hadiah motor Scoopy misalnya. Kira-kira perasaan jenengan bagaimana? Pasti kan senang, semangat ya. Itu kalau diukur di otaknya ditempelin alat EEG tadi, mungkin kurang lebih gelombangnya di 200 Hz. Tetapi kalau misalnya Mas Malvi ini dapat kabar bahwa Mas Malvi, mohon maaf ada kabar ayam kesukaanmu yang di rumah ini diambil orang kan suka melihara ayam misalnya, pasti kan susah ya. Itu kalau diukur gelombangnya akan turun ya, turun di bawah 200, mungkin 50. Kalau dia apatis, kalau kehilangan ayam mungkin ya di sedih lah ya. Di sedih itu kalau kita ukur mungkin 75 Hz atau Hz. Nah, itu kalau jadi Mas Malvi kok sedih terus, berlarut-larut eling ayamnya nang omah terus. Suwe-suwe akan mudun, akhirnya males ngopo-ngopo. Akhirnya turun menjadi depresi. Akhirnya orang makan matolek, terus orang ikut kajian di sini, akhirnya di kamar terus, guru-guru eleng bikin nang omah. Kalau kita mengalami seperti ini ada gambarannya. Kasusnya akan macam-macam di setiap orang berbeda. Karena kita itu mesti punya garis takdir berbeda, garis nasib yang berbeda. Kita itu kan sudah ditulis ketika kita usia berapa ya? Kita sekali ya. 4 bulan itu ada perjanjian roh kita dengan itu sudah ditulis di Lauh Mahfuz kan, bahwa nanti akan seperti ini, seperti wallahu a'lam bishawab ya. Itu adalah garis takdir. Tapi di dalam garis takdir itu ada namanya garis nasib. Garis nasib itu adalah sesuatu yang bisa kita buat atau kita tentukan. Jadi kita harus melakukan sebuah upaya yang maksimal supaya garis takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa tercapai dengan sempurna dan baik. Gitu. Dan orang itu mesti duwe garis nasibnya berbeda-beda. Ono sing laire nang ngene dan mungkin Mas Malvi. Kelahiran mana? Ajen. Ono sing luar Margoyoso ada? Luar Jawa ada? Ya, jadi kan orang mesti beda-beda. Kita terlahir dari orang tua yang berbeda dan kita tidak pernah bisa memilih terlahir dari siapa. Ono sing bapaknya mancung, ibunya mancung, jenengan man. Nah kebetulan bapaknya gak patek mancung, ibunya gak patek mancung, ya kita harus mensyukuri. Ya wes lumrah. Nah aku irungku gak patek mancung, bapaknya gak patek putih, ibunya gak patek putih. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita tidak putih gitu. Karena apa? Kita itu pasti berbeda satu dengan yang ono sing bapaknya rambutnya rada keriting, ibunya rada keriting. Itu wajar kalau kita keriting gitu. Terus aja meri wah rambutku yo lurus apik yo, rambutku kok keriting gini sih gitu. Ya tidak usah gitu, karena semua kita itu punya
ciri sendiri-sendiri yang pasti berbeda satu dengan yang lain. Itu harus kita syukuri. Begitu juga terkait dengan emosi, perasaan itu ada yang orangnya sensitif, ono sing sensitif, ono sing belas ora sensitif. Ono sing ono sesuatu sih dia terus nangis. Ya. Ono sing setengah, jadi ya kadang nangis, kadang ya ora. Ada yang sama sekali tidak berespon, ono kabar apa, ono susah apa wis belas ora respon, wis nama lainnya black. Jadi memang itu ada yang namanya faktor pembawaan atau faktor keturunan. Jadi nek wong tuane itu pemikir mungkin yang sithik-sithik dipikir, ono sing belas, ono sing setengah-setengah. Itu ya. Nah, teman-teman semua, bila mana karena kita terbatas waktu ya, ini sudah mau asar. Kalau kita sedang kembali lagi ke sedih, takut dan perasaan-perasaan negatif tadi yang saya sampaikan, bila mana kita mengalami itu, maka yang kita lakukan apa? Tidur. Jadi ada dua respon utama ketika kita mengalami masalah. Yang pertama adalah lari. Yang kedua lah lawan. Atau bahasa Inggrisnya kalau lawan itu fight, kalau lari flag. Jadi ada dua respon utama ketika kita mengalami masalah. Contohnya, ketika teman-teman ada ular berbisa di sini misalnya sebesar botol ini, kira-kira apa yang dia lakukan? Ada dua, nek wani yo dicutuk, loro cutuk, nek rawani melayu. Itu tidak perlu dipikir, ya. Jenengan akan melakukan namanya gerakan refleks. Misalnya teman-teman kembali lagi ke ayam ya, ono pitik babon, karo anaknya cili-cili. Iku jenengan ora sengaja, tidak sengaja jenengan menyak anake. Kira-kira mbuke piye? Amen teladung jenengan. Itu juga ada dua respon. Nek jenengan wani yo nglawan pitik mau, nek ora wani mesti lari terbirit. Mesti mbuke banget ngamuke, mesti dia namanya diteladung. Jadi ada dua respon utama. Kalau tidak lari maka apa? Melawan. Artinya ketika jenengan ada masalah, ada orang itu yang menghindari masalah, ada yang menghadapi masalah atau duduk dengan masalah. Jadi ini ada masalah itu kita tidak boleh lari. Oke. Kalaupun lari itu bukan kita menghindarinya, tapi kita mencari solusi, kemudian nanti datang lagi untuk diselesaikan. Jadi ketika ada masalah seberat apapun, maka harus kita duduk dengan masalah itu, kita duduk dengan emosi kita. Misalnya teman-teman sedang marah, maka duduklah dengan perasaan marah itu. Oke, saya sekarang sedang marah dengan Mas Malvin misalnya, karena tak titik ini kok orang gelem misalnya ya. Saya sedang marah, maka itu harus diakui. Jadi jangan pernah menyangkal perasaan yang teman-teman rasakan. Misalnya teman-teman sedang sedih, maka katakan pada diri kita sedang sedih. Saya sedang jengkel dengan Mas A misalnya. Oke, saya sekarang sedang jengkel. Kalau ada waktu saya akan ngomong dengan cara-cara yang baik. Ya. Ora terus MMA tarung ya ora. Nek bocah cilik ya wani tarung, nek gede ya mundur gitu. Ada komunikasi. Oke, maaf saya kurang sependapat dengan sikap jenengan. Mohon maaf ini saya sampaikan. Misalnya seperti itu. Karena saya punya prinsip ini gitu misalnya. Yang penting jangan kita lari dari masalah. Jadi kita duduk dengan emosi, kemudian kita keluarkan emosi marah itu supaya tidak apa? Tidak menumpuk di pikiran bawah sadar.
Nek teman-teman itu numpuk perasaan marah, takut, gelisah, sedih, tidak diselesaikan, tidak dirilis, tidak dikeluarkan, suatu saat akan meledak. Ya. Kalau tidak meledak, ditimbun terus akan nempel di fisik kita. Kalau nempel di kepala jadi pusing nggak jelas, nempel di perut jadi sakit perut nggak jelas, nempel di kulit jadi sering alergi, daya tahan tubuhnya menurun karena kita sering menumpuk perasaan marah, perasaan sedih itu tidak diselesaikan. Jadi caranya itu akui perasaan itu ada, kemudian kita keluarkan. Kita keluarkan dari dalam diri kita. Yaitu sudah tidak ada emosi negatif yang menumpuk di pikiran bawah sadar kita. Itu ya. Pernah dibully teman, pernah diejek teman, itu sakit gak kira-kira? Sakit gak? Kemudian pernah dilecehkan orang, direndahkan, pernah dihina bahkan, ya itu pasti menyakitkan. Kalau itu kita pendam akan jadi luka batin yang tidak terselesaikan. Maka kita harus akui pernah marah, pernah takut pada si A, si B, kemudian kita keluarkan. Ya Allah, saya ingin mengeluarkan perasaan itu. Tapi diakui dulu perasaan itu pernah ada. Itu ya, jangan memendam perasaan negatif itu pada alam atau pikiran bawah sadar kita. Terus ada 3 cara untuk kita bisa keluar dari emosi-emosi negatif tadi. Yang pertama adalah kita lakukan latihan pernafasan. Bukan menguap loh ya. Ketika kita sedang ada masalah, sedih, takut atau bisa pokoknya agak keruan kacau, maka kita lakukanlah mengatur pernafasan. Karena apa? Karena kalau kita itu sedang takut, marah, gelisah itu biasanya nafas kita akan pendek dan cepat. Maka kita harus mengulurnya. Kita isi oksigen di otak kita dan paru-paru kita dengan cara menarik nafas panjang. Mungkin 4 hitungan ditarik dari mulut, dari hidung, ditahan di dada 4 hitungan, dikeluarkan 4 hitungan lewat mulut. Mengeluarkannya tidak mulutnya lebar gitu ya. Tapi seperti mendesis. Coba diulang-ulang berkali-kali, ketika jenengan tidak tenang, insya Allah akan membantu. Nah itu coba dilakukan ketika teman-teman sedang sedih, takut, marah dan gelisah. Itu yang pertama, melakukan pernapasan. Tadi yang saya contohkan adalah pernapasan kotak dengan hitungan 4. Yang kedua adalah melakukan namanya grounding technique. Jadi kalau teman-teman sedang seperti itu, ibarat teman-teman itu ada di sebuah pohon yang sedang hujan badai petir menyambar-nyambar, jenengan berada di atas, kira-kira mau turun atau tetap di atas? Kalau tetap di atas kemungkinan tersambar petir. Maka yang kita lakukan adalah turun. Itu namanya grounding teknik. Kita ketika sedih, takut, gelisah itu biasanya kita terbawa kejadian di masa 1 detik yang lalu ke belakang. Atau kalau kita cemas itu karena khawatir kejadian yang akan datang. Kok gegeng ini. Nah, oleh karena itu kita harus kembali ke keadaan sekarang, the real now, keadaan sekarang. Yang kita lakukan adalah dengan teknik 5, 4, 3, 2, 1. Menyebutkan 5 hal yang kita lihat di sekeliling saja kita, tidak usah jauh-jauh. Kita melihat bolpen, kita melihat HP, kita melihat cangkir, melihat tas segar, mineral, donat. Kita sebutkan atau kita tulis 5 hal ya. Kemudian 4 hal yang kita raba. Oh ini lantai licin. Oh ini tas ini kasar. Kemudian mungkin karpet ini sedikit kasar. Kayu ini lumayan kasar ya, tapi tidak halus. Kita catat atau kita ucapkan. Ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah 3 hal yang kita bau. Misalnya yang pertama bau parfum temannya,
Kemudian yang kedua bau temannya yang belum mandi. Yang ketiga bau balsam misalnya. Nah, itu kita sebutkan atau kita tulis. Yang selanjutnya adalah dua hal yang kita bau. Bau sudah ya. Kita mohon maaf. Tadi yang tiga hal itu yang kita dengarkan. Suara kipas, suara orang lewat, motor lewat, suara teman-teman. Itu tiga hal. Kemudian dua hal yang kita bau. Bau parfum tadi, bau balsam. Yang terakhir adalah satu hal yang kita rasa di mulut kita. Dia mau bermam soto, bermam mie ayam rasanya piye di mulut. Habis minum teh rasanya manis. Itu kita catat atau kita sampaikan, ucapkan. Nah, dengan grounding teknik tadi, insya Allah sing ngomongnya susah, jadi tambah susah. Ya, tidak harapannya ketika kita tadi teringat masa lalu, akhirnya kembali kepada saat sekarang masih belok 5 hal, terus meraba 4 hal, kemudian mendengarkan 3 hal, apa wae sing di sekeliling, mencium 2 hal, kemudian menghidu 1 hal yang di mulut kita. Insya Allah kita akan disibukkan oleh keadaan itu sehingga moga eling mau lo semarai nangis, semarai sedih dan semarai marah tadi lo. Itu ya namanya grounding teknik. Yang terakhir adalah ada namanya metode butterfly hug. Butterfly itu apa? Kupu-kupu, pintar sekali ya. Hug itu kaitan atau pelukan kupu-kupu. Jadi ketika teman-teman sedang sedih, sedang gelisah, takut, maka kita perlu mengafirmasi, mengapresiasi diri kita. Jadi dengan cara menyilangkan tangan kanan di bahu kiri dan menyilangkan tangan kiri di bahu kanan. Kita bisa menepuknya bergantian, ya, menepuk tangan bahu kanan dengan tangan kiri dan bahu kiri dengan tangan kanan sambil mengucapkan pada diri kita, mengucapkan, wahai diriku, saya ucapkan terima kasih ya, kamu telah menyertai diriku selama ini dalam keadaan suka dan duka. Kau sudah sangat luar biasa menemani diriku selama ini dari kecil sampai besar. Jadi kita harus pernah dalam satu waktu itu mengucapkan terima kasih pada diri kita, karena diri kita itu sudah membersamai dengan durasi waktu yang panjang. Kadang-kala kita itu tidak menghargai diri kita sendiri, ya. Bahwa diri kita itu sudah sangat luar biasa membersamai diri kita yang kadang-kadang kita itu pernah sedih, pernah gelisah, dia tetap menemani diri kita. Badan ini loh maksudnya, tubuh kita ini loh, dari ujung ke rambut sampai ujung kaki, perasaan yang ada dalam diri kita, pikiran kita itu kan sudah sangat luar biasa menemani roh kita, yang menemani diri kita. Jadi kadang-kala kita harus mengucapkan terima kasih. Lakukanlah ketika mau tidur sama bangun tidur pagi. Insya Allah akan membuat diri kita positif. Ya, positif memandang diri kita dan akhirnya positif memandang orang lain. Coba saja dilakukan nanti teman-teman kalau mau tidur, ucapan terima kasih pada diri, kemudian berprasangka positif pada keadaan apapun. Karena apa? Kita tidak akan pernah bisa merubah yang di luar diri kita. Yang bisa kita lakukan adalah memperbaiki cara kita menghadapi dunia luar atau apapun yang ada di luar kita. Kita itu tidak akan pernah mengubah orang lain seperti apa yang kita mau, tapi kita hanya bisa memperbaiki diri kita supaya kita bisa menyesuaikan diri pada lingkungan dimanapun kita berada. Kalau kita sudah bisa seperti itu, insya Allah kita akan tetap bisa survive dalam keadaan dan di situasi apapun. Jadi santri
jenengan ini kan sudah terbiasa dalam beradaptasi di pondok. Sing jenengan mau teng griya harus di pondok, harus di sekolah. Insya Allah jenengan ini sudah memiliki bakat-bakat untuk bisa survive dalam keadaan apapun. Jadi kok delala untuk morotua yang luar Jawa misalnya, mas biasa karena biasa hidup Karena saya pengen tok bojo luar Jawa. Ya apa-apa. Mungkin Irian ada yang pengen punya istri Irian. Irian Barat, Irian Jaya. Ya, wallahu a'lam ya, kita tidak tahu, sebenarnya kita berupaya bersikap yang baik. Saya kira itu teman-teman ya, karena kita sudah melewati waktu asar. Di asar ya, Dek? Ya, tadi mulainya jam 2:05. Nah, ini selesai jam 3:05. Sebelum kami akhiri, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua. Apakah tidak ada? Apakah tidak ada pertanyaannya ya? Apakah tidak ada atau ada? Kalau ada pertanyaan, monggo kami persilakan. Monggo. Mau tanya atau mau betul kesangkok tadi, Dek? Betul kesangkok. Ada yang tanya, monggo? Monggo. Ada waktu 1 detik. Oh, 1 detik. 5 menit lah, 5 menit. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, perlu kami sampaikan kesimpulan saja bahwa apa yang kita pelajari, kita sampaikan pada hari ini bukan bermaksud menggurui. Hanya mungkin karena saya lahir lebih dulu, saya belajar lebih dulu, sehingga mungkin saya banyak hal yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ini berdasarkan literasi maupun pengalaman dan juga keilmuan bisa jenengan serap dan gunakan untuk suatu saat bila mana jenengan memerlukan. Ya, entah nanti kapan ketika jenengan sedih, semoga saja tidak sedih. Nah, itu bisa dicoba digunakan. Oh, saya pernah dapat pembekalan informasi dari puskesmas, dari Pak Edi. Oke, saya mau praktekkan lah. Nah, semoga seperti itu bisa bermanfaat, dicoba. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mohon disampaikan pada orang lain bila mana itu dirasa bermanfaat. Dipraktekkan dan disampaikan. Semoga mendapatkan barokah fadilah ilmu yang manfaat. Gitu, nggih. Saya kira itu semakin banyak bicara pasti banyak kesalahan, ya, semakin banyak kekurangan ya, karena manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna. Ya, saya hanya mengucapkan mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Marilah kita tutup acara kegiatan sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.